Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, tim pengembang TPMPS, tim penjaminan mutu pendidikan sekolah Persatuan Pendidikan, adalah tugas sekolah untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu internal. Goalnya adalah bagaimana sekolah kita ini dari tahun ke tahun selalu meningkat. Karena di sekolah dilakukan proses penjaminan mutu. Langkah-langkah dalam proses penjaminan mutu dimulai dari dilakukannya evaluasi, kemudian evaluasi atau pemetaan mutu. Dari hasil pemetaan mutu itu kemudian dibuat perencanaan peningkatan mutu, kemudian diimplementasikan, dievaluasi dan ditetapkan standar yang baru, serta dilakukan proses siklus lanjutannya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita semua sudah memiliki hasil pemetaan mutu yang sudah divalidasi. Maka kita perlu melakukan proses penyusunan rencana pemenuhan mutu. Proses rencana pemenuhan mutu yang harus kita lakukan. Izinkan saya share screen, Pak Ibu. Kita lihat bersama-sama. Ya. Untuk menyusun rencana pemenuhan mutu, ini didasarkan kepada data, dan kali ini data yang akan kita gunakan untuk melakukan rencana pemenuhan mutu adalah data yang sudah kita verbal. Data yang verbal. Data verbal itu kita sudah dibantu oleh LPMP. Kalau kita lihat LPMP itu data verbal bisa kita akses di sini. Hasil audit mutu LPMP Jawa Tengah.go.id. Dengan login menggunakan NPSN dan passwordnya LPMP. Kalau nanti ini kita klik, nanti kita akan masuk ke lamannya LPMP untuk bisa melihat hasil audit mutu. Berdasarkan hasil audit mutu tersebut, ya, maka kita akan mengetahui standar yang masih lemah, dan kalau dirunut lebih jauh, maka akan diketahui indikator pada standar tersebut yang nilainya rendah. Maka dari data tersebut maka akan bisa disusun rekomendasi untuk peningkatannya. Nah, ini adalah contoh hasil verbal yang kita ambil dari websitenya LPMP dengan menggunakan NPSN dan passwordnya tadi. Diketahui bahwa SKL kita itu baru mencapai 50% atau di level 2. Kemudian standar proses juga 52 di level 3, dan seterusnya. Ini adalah datanya seperti ini. Maka Bapak Ibu sekalian, kita harus merunut pada standar kompetensi lulusan ini indikator apa yang lemah. Dan pada standar yang ada ini yang masih lemah ini, kalau sudah diketahui kita harus runut dulu indikator-indikator.
Maka kalau kita ingin melihat, ya, dari data itu kita telusur lanjutannya. Nah, kita ingin melihat salah satu contoh saja, ketika standar kompetensi lulusannya hanya 50% atau level 2, maka pertanyaan yang kita ajukan adalah ini pada indikator apa? Nah, pada indikator apa ini yang lemah? Nah, maka kita perlu mencari indikator-indikatornya. Mari kita lihat, kalau di data itu sudah jelas, kalau Bapak Ibu scroll ke bawah, datanya akan terlihat bahwa di sana di masing-masing standar nasional itu, SNP itu akan ketahuan mana yang masih lemah. Kita akan coba lihat. Nah, ketika kita scroll ke bawah dari data yang dihasilkan oleh PMP tadi, ternyata standar kompetensi lulusan yang masih lemah 50% tadi, ketahuan bahwa pada indikator nomor 2 dan nomor 3, sekolah kita tadi masih lemah. Sedangkan yang indikator 1 dan indikator 4 sudah baik. Nah, apa itu yang lemah? Yaitu pertama, tim pengembang sekolah belum mengidentifikasi tuntutan SKL aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, data ini diperoleh dari mana? Ketika kita melakukan pengisian data mutu. Dan ketika verbal, kita mengakui bahwa tim pengembang belum mengidentifikasi tuntutan SKL pada ketiga aspek, baik aspek sikap, aspek pengetahuan maupun aspek keterampilan. Kemudian yang kedua yang masih lemah adalah, dan ini diakui oleh tim pengembang, adalah tim pengembang itu belum merumuskan aktivitas kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler yang dapat menunjang tercapainya SKL. Nah, dari sini kemudian dari kelemahan ini, ya ini bisa kita buat rekomendasinya. Maka berdasarkan data tadi, ya, data ini tadi, tim pengembang belum mengidentifikasi tuntutan SKL, aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Maka rekomendasinya adalah tim pengembang agar mengidentifikasi tuntutan SKL, aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan yang kedua tadi, tim pengembang sekolah belum merumuskan aktivitas kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler yang dapat menunjang tercapainya SKL, maka rekomendasinya adalah tim pengembang agar merumuskan aktivitas kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler untuk menunjang pencapaian SKL. Nah, dari rekomendasi ini kita bisa menyusun rencana kerja, rencana kegiatan atau program. Nah, ini program bisa yang kita rumuskan di sini. Kita lihat ini rekomendasinya ini yaitu tim pengembang agar mengidentifikasi tuntutan SKL. Nah, ini. Maka bisa dirumuskan programnya ini. Program atau kegiatannya adalah mengidentifikasi tuntutan SKL. Nah, kapan itu akan kita lakukan? Waktunya kapan? Nah, kita lakukan yaitu minggu kedua bulan September. Apa indikator keberhasilannya? Tersusun hasil identifikasi tuntutan SKL, aspek sikap, pengetahuan,
dan keterampilan. Nah, formatnya ini sudah ada Bapak Ibu. Format analisisnya ini sudah ada. Ini di buku 5. Ya, buku 5 yang dari LPMP. Buku 5 itu sudah ada contohnya. Jadi semua format-format yang dibutuhkan untuk pemenuhan mutu ini semuanya bisa mengacu kepada buku 5. Maka bagi Bapak Ibu yang belum punya buku 5, tolong dicari buku 5. Kalau nanti yang lemah itu di SKL, buku 5 lihat yang SKL. Kalau yang lemah di standar isi, lihat buku 5 standar isi. Apa yang kurang? Format apa yang kurang? Nah, jadi sudah disiapkan. Dan seterusnya sampai standar yang terakhir. Nah, siapa penanggung jawabnya? Ini tim pengembang. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini yang bisa kita lakukan seperti itu. Maka, Bapak Ibu semuanya, dari data, ketahuan kelemahannya, disusun rekomendasi, kemudian bisa disusun rencana pemenuhannya, ditetapkan waktunya, ditetapkan indikatornya, ditetapkan penanggung jawabnya. Nah, itu. Kemudian juga tadi yang kedua, karena rekomendasinya adalah tim pengembang agar nah ini merumuskan aktivitas kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler untuk menunjang pencapaian SKL, maka kita berdasarkan rekomendasi kita bisa susun kegiatan untuk pemenuhan mutu, yaitu apa? Kita merumuskan aktivitas kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler untuk menunjang pencapaian SKL. Karena rekomendasinya agar merumuskan, maka programnya ya merumuskan. Nah, untuk merumuskan itu butuh waktu berapa? Nggak banyak. Kita kerja sehari saja, secara tim, ini bisa selesai. Maka kita tetapkan waktu pelaksanaannya minggu kedua bulan September. Misalnya minggu kedua bulan September itu sudah berakhir. Indikatornya apa? Tersusunnya aktivitas kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler untuk menunjang pencapaian SKL. Siapa penanggung jawabnya? Tentu penanggung jawabnya adalah tetap tim pengembang. Nah ini Bapak Ibu. Jadi dari rekomendasi disusun program, dari program ditetapkan waktu, ditetapkan indikatornya, penanggung jawabnya. Nah, ini adalah contoh. Kita akan lihat contoh. Nah ini contohnya. Contohnya format analisis SKL tadi, yang ini kita ambil dari buku 5. Buku 5 di bagian SKL, nah, yaitu format analisis SKL. Kalau rekomendasi 1 tadi kan hanya tuntutan SKL-nya di sini. Nah ini. Sikap memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman bertakwa. Itu termasuk tuntutan SKL sikap religius. Berkarakter jujur dan peduli, itu sikap sosial misalnya. Dan seterusnya, ada banyak itu. Di dimensi sikap itu. Deskripsinya banyak. Nanti Bapak Ibu tentukan tuntutan SKL-nya. Apa. Nah, kemudian di rekomendasi kedua kita diminta untuk membuat bentuk kegiatannya apa. Intrakurikulernya untuk mengembangkan perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa itu intrakurikulernya apa? Nah, kita tetapkan intrakurikulernya adalah ini. Pembiasaan nah, berdoa saat mengawali dan mengakhiri kegiatan di kelas. Nah, seperti itu. Kemudian kegiatan kokurikulernya apa? Pembiasaan 3S, senyum,
Ya, ini senyum, salam dan syukur. Ya, karena religius. Ya. Ekstrakurikulernya apa? Bimbingan ekstrakurikuler, bimbingan rohani sesuai agama. Kalau yang Islam ya rokis misalnya. Nah terus dokumennya apa? Dokumennya kan ada jurnal kegiatan misalnya. Kalau yang kedua, kalau deskripsinya itu karakter jujur dan peduli, maka tuntutan SKL-nya adalah tuntutan SKL sikap sosial, kemudian intrakurikuler agar mereka berkarakter peduli jujur ini, ya ini salah satunya ini peduli ini ya diadakan piket. Jadi piket itu tidak sekedar membagi tugas agar mereka bersih-bersih, enggak. Sebenarnya piket itu adalah sebuah aktivitas yang dirancang oleh sekolah dalam rangka mengembangkan tuntutan SKL sikap sosial, yaitu sikap peduli dan jujur. Kenapa? Kalau dia belum melaksanakan piket ya ditegur temannya mengakui, jujur ya. Kalau belum nyapu ya mengakui belum nyapu. Nah, ini. Itu di intrakurikuler. Kokurikulernya apa? Misalnya ada pembiasaan Jumat bersih. Nah, kemudian yang ekstrakurikuler apa? Ya, bisa dilakukan. Misalnya ada aktivitas-aktivitas yang bisa dirumuskan di sekolah. Nah, dokumennya, jadwal. Itu Bapak Ibu. Nah, ini silahkan nanti dilanjutkan untuk melihat indikator-indikator yang lain. Kalau Bapak Ibu kesulitan, nah ini bagaimana formatnya? Lihat saja di buku 5. Nah, itu. Nah, bentuk kegiatannya silahkan. Kalau bentuk kegiatannya, Bapak Ibu sendiri yang merumuskan, disesuaikan dengan adakah sumber daya manusia yang nanti akan melakukan. Adakah dukungan sarana prasarana. Tentu satu sekolah dan sekolah lain akan berbeda di bentuk kegiatannya ya, dan bentuk dokumennya. Tetapi untuk deskripsi dan tuntutan SKL-nya saya kira sama. Nanti sama bahwa kalau beriman bertakwa itu sikap religius, kalau jujur peduli itu sikap sosial dan seterusnya. Oke, saya kira itu Bapak Ibu sekalian untuk penjelasan tentang bagaimana pemenuhan mutu berbasis data verbal yang kita sudah sangat dibantu oleh LPMP Jawa Tengah. Silahkan untuk bisa dibuat sehingga ketika ini terpenuhi, ya, terpenuhi, tidak hanya sekedar dokumennya yang terpenuhi, tetapi anak-anak kita melakukan pembiasaan ini dan nanti menjadi budaya peduli, budaya bersih. Nah, karena kita merumuskan aktivitas-aktivitas ini yang tidak hanya dirumuskan dalam bentuk dokumen, tapi dijalankan. Nah, kalau rencana kegiatannya saja belum ada, nah bagaimana mau menjalankan? Maka ini tolong ya form-form ini dipenuhi dan ini dijadikan pedoman bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Terima kasih. Ya, terima kasih atas perhatiannya disampaikan. Ya, terima kasih. Ini ada yang kotor-kotor, kita bersihkan dulu. Ya. Itulah Bapak Ibu semuanya. Ya, Bapak Ibu bisa secara bertahap pada standar apa saja yang masih lemah, silahkan dicari, ya, dicari standar-standar apa saja yang masih lemah. Kemudian kalau sudah ketemu, ditelusur lagi indikator-indikator apa saja yang kemudian masih lemah dan dibuatkan rekomendasi, kemudian dilakukan disusun program, dijalankan untuk dilakukan pemenuhannya. Pemenuhannya tidak sekedar administrasinya, tapi juga ada apa yang akan kita lakukan itu ditulis, dan nanti setelah ditulis, itu apa yang ditulis itu kita lakukan. Sehingga
sekolah itu benar-benar termanage dengan baik karena ada perencanaannya, kemudian yang direncanakan dijalankan, yang dijalankannya dievaluasi, hasil evaluasi digunakan untuk menetapkan standar berikutnya, kemudian untuk menyusun rencana-rencana berikutnya. Sehingga dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, sekolah itu akan mengalami peningkatan mutu yang terus-menerus. Nah, kapan berakhirnya? Tidak akan pernah berakhir karena mutu itu never ending. Ya. Kalau sudah mentok seluruh standar nasional pendidikan tercapai, kita tetapkan standar di atas standar nasional pendidikan dan seterusnya dan seterusnya. Terima kasih, selamat bekerja. Ya, nilai topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.